Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini marilah kita buka perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga perkuliahan berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua, pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang manajemen peserta didik. Mohon disimak dan diperhatikan. Manajemen peserta didik, tujuan dari pembelajaran ini salah satunya adalah mahasiswa mampu untuk menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat program kegiatan untuk peserta didik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perencanaan peserta didik. Apa sih manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik adalah aspek penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya manajemen peserta didik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi peserta didik. Manajemen peserta didik meliputi pengelolaan, kemudian pengelolaan data peserta didik, pengaturan jadwal pembelajaran, sama pengolahan kedisiplinan peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, meliputi segala aspek, baik aspek spiritual, baik aspek intelektual, aspek fisik, aspek sosial, dan emosional. Manajemen peserta didik bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat digunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi tujuan utama manajemen peserta didik adalah supaya peserta didik itu bisa bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh artinya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, atau bahkan dari semester ke semester, itu ada peningkatan kualitas peserta didik. Peningkatan kognitifnya, peningkatan afektifnya, maupun peningkatan psikomotoriknya. Tujuan manajemen peserta didik itu apa sih? Tujuan peserta didik itu setidaknya ada 4. Yang pertama, bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik siswa itu bisa meningkat, bisa tambah berkualitas. Kemudian tujuan yang kedua adalah bisa meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian peserta didik. Peserta didik dapat lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat meningkatkan kemandirian dalam belajar. Jadi peserta didik harus dilatih untuk disiplin dan harus dilatih untuk mandiri supaya mereka mampu menghadapi secara pribadi problematika yang akan dihadapi pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, kemampuan yang ketiga adalah meningkatkan minat bakat peserta didik. Jadi
bagaimana peserta didik itu mampu menyalurkan minat dan bakatnya. Kalau punya minat itu tidak terpendam, lama-lama hilang, tapi kita harus bisa membantu mereka supaya minat dan bakat itu terus berkembang, terus meningkat dan mencapai kesuksesan di dalam minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat adalah bisa membantu menyalurkan aspirasi peserta didik. Peserta didik itu punya keinginan, punya harapan. Nah, kita bantu untuk mewujudkan keinginan harapan para peserta didik. Tentu satu dengan yang lain dari peserta didik itu beda-beda aspirasinya. Ya, kita tampung, kita petakan, dan kita mudahkan untuk menggapainya. Kemudian prinsip manajemen peserta didik. Setidaknya ada 8 prinsip manajemen peserta didik. Prinsip yang pertama adalah dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan pada saat program dilaksanakan. Jadi manajemen peserta didik itu lingkupnya kecil. Kita harus mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah ada supaya ada payung hukumnya. Yang kedua, harus sesuai dengan program dari sekolah. Tidak boleh membuat program sendiri, harus mengikuti program sekolah. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan manajemen sekolah. Tidak boleh membuat manajemen sendiri, tapi harus menyesuaikan, harus mengikuti manajemen yang sudah dirancang oleh kurikulum di sekolah. Kemudian yang keempat, diupayakan manajemen peserta didik itu bisa menyatukan dari berbagai latar belakang, dari berbagai kemampuan, keinginan siswa, ditampung menjadi satu, diwujudkan dalam satu program sehingga semuanya bisa menikmati. Kemudian yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai cara membimbing peserta didik. Yang keenam, harus mendorong kemandirian peserta didik. Jadi peserta didik itu harus dilatih supaya menjadi pribadi yang mandiri, yang kuat. Kemudian yang nomor 7, peserta didik harus mampu membaca arah masa depan. Proses manajemen peserta didik ada 4. Yang pertama, kita buat rencana. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga, perencanaan peserta didik. Yang keempat, pengevaluasian. Untuk fungsi manajemen peserta didik, setidaknya ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengembangan individu. Fungsi yang berkaitan dengan kemampuan kecerdasan umum maupun kemampuan khusus. Yang kemampuan khusus itu seperti kemampuan pada individu tersebut tidak dimiliki oleh teman-temannya. Kalau umum berarti kemampuan yang dimiliki oleh seluruh siswa. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengembangan sosial. Jadi karena kita itu makhluk sosial, maka kita harus bisa berinteraksi terhadap sesama. Kemudian yang seterusnya adalah penyaluran aspirasi dan harapan. Jadi aspirasi, harapan peserta didik itu harus kita wujudkan. Kemudian untuk pengelolaan kelas ada strateginya. Yang pertama adalah strategi pengajaran. Jadi dalam mengajar harus bisa melihat situasi dan kondisi dan mood dari peserta didiknya. Kalau pas pelajarannya siang, ya jangan diforsir untuk berpikir, tapi coba belajar sambil bermain. Kemudian harus ada disiplin kelas, kemudian harus ada kerjasama kelas. Nah, dari sekian paparan yang saya sampaikan bisa disimpulkan bahwasanya manajemen peserta didik itu adalah strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Dari pembahasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen peserta didik yang efektif membutuhkan kerjasama antara guru, staf administrasi,
orang tua siswa. Selain itu, penggunaan teknologi juga bisa menunjang terwujudnya manajemen peserta didik yang baik dan berkualitas. Demikian paparan singkat dari saya, Heru Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.